Selamat menyaksikan video presentasi kelompok 1. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membuat video pembelajaran mata kuliah kepemimpinan dengan materi peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Aldi Lumbandraja, yang kedua Agnes Teresia Purba, yang ketiga Irma Bonita Simbolon, dan yang terakhir yaitu Jaki Asdika Sinaga. Materi yang pertama yaitu pengertian peran pemimpin, pengambilan keputusan, gaya pengambilan keputusan, dan kebijakan organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama untuk berpikir dan bertindak hingga melanjutkan masalah yang memberikan sumbangan nyata dalam sesuai. Sedangkan pengertian peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jadi cara keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seorang sesuai kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Menurut L. Senfur dalam Lennenburg 2010, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki 3 kunci elemen. Pertama, pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan. Kedua, pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan dari sekedar pilihan akhir dan dari antara alternatif. Ketiga, hasil yang diinginkan, yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target. Kahneman atau 2011, gaya pengambilan keputusan telah digambarkan sebagai filsafat yang berubah-ubah, di mana individu sering beralternatif dengan mudah. Beliau berlabel 2 gaya institusi dan penalaran yang disebut sebagai sistem 1 dan sistem 2 masing-masing. Menurut Rowe dan Bolgarides tahun 1992, cara orang pengambilan keputusan dapat digambarkan melalui gaya pengambilan keputusannya. Kebijakan organisasi adalah rumusan umum yang mencakup ide, standar, dan pola. Merupakan berpikir sistem dari orang atau organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang didasari oleh pengelolaan pengetahuan. Materi yang selanjutnya itu langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Minzberg dan koleganya memberikan pernyataan terkait dengan tahap-tahap tersebut, yaitu menelusuri keputusan sebenarnya dalam organisasi mengenai langkah pengambilan keputusan sebagai berikut. 1. Tahap identifikasi, di mana pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat diketahui bahwa masalah yang berat dapat mendapatkan diagnosis yang ekstensif dan sistematis, tab masalah yang sederhana tidak. 2. Tahap pengembangan, di mana terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada mendesain solusi yang baru. Diketahui bahwa proses desain merupakan proses pencarian percobaan, di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas. 3. Tahap seleksi, di mana pilihan solusi dibuat. Terdapat 3 cara dalam pembentukan seleksi, dengan penilaian pembuat keputusan berdasarkan pengalaman atau institusi, bukan analisis logis, dengan analisis secara alternatif yang logis dan sistematis, dan dengan tawar-menawar saat seleksi melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua manuver politik yang ada. Model pengambilan keputusan. Yang pertama, model klasik. Model klasik dalam pengambilan keputusan didasarkan pada asumsi ekonomis. 2. Administrasi pengambilan keputusan mendeskripsikan tentang bagaimana para manajer membuat keputusan secara aktual pada situasi yang kompleks daripada sekedar memberikan perintah bagaimana seharusnya membuat keputusan menurut teori yang ideal. 3. Model politis. Model ini sangat bermanfaat ketika kondisi berada dalam ketidakpastian, informasi terbatas, dan sedikit persetujuan antar manajer mengenai sasaran apa yang harus diikuti atau tindakan apa yang harus diambil. Adapun tahapan untuk proses pengambilan dilakukan melalui identifikasi masalah atau menetapkan masalah. Teknik pengambilan keputusan. 1. Teknik partisipasif. Teknik partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan gaya kepemimpinan demokratis dan kebanyakan berorientasi pada perilaku. 2. Teknik pengambilan keputusan kelompok. Teknik pengambilan keputusan kelompok membantu pimpinan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Pada saat ini, teknik berlaku partisipasi yang telah dibahas sejauh ini yang tersedia untuk pimpinan
kreativitas pengambilan keputusan dapat diterapkan pada individu atau kelompok. 3. Teknik Delphi. Teknik Delphi pertama kali dikembangkan kurang lebih tahun 1950-an. Teknik tersebut baru dipopulerkan akhir-akhir ini, yaitu awal tahun 2000 dan sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Berikut adalah studi kasus. Saat perusahaan Motorola berjuang untuk memulihkan kerugian yang dideritanya karena membuat keputusan yang salah. Dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan merupakan salah satu variabel terpenting yang menentukan naik turunnya suatu perusahaan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berdampak buruk pada pelaksanaan bisnis. Sebelum smartphone populer saat ini, Motorola telah berkecimpung dalam bisnis ponsel selama bertahun-tahun. Namun pada pertengahan 1990-an, Motorola mengalami penurunan yang sepertinya tidak mungkin terbalik. Serangkaian kesalahan manajemen, rencana yang kurang dewasa, dan perusahaan kegagalan menderita kerugian besar, mengakibatkan mereka kehilangan keunggulannya di pasar dan akan jatuh dalam masalah sebagai hasil dari produk yang kehilangan kontrak dengan konsumen. Pasar semikonduktor juga mengarah pada kenyataan bahwa bisnis Motorola berada dalam posisi yang lemah dalam teknologi baru dan potensi area pertumbuhan baru. Sistem komunikasi satelit-satelit yang berhubung adalah $6 miliar untuk memfasilitasi pembangunan perusahaan dan gagal menyimpan tanggal peluncuran dan bukan untuk pembangunan perusahaan, menarik pelanggan. Kesimpulan dari kasus di atas adalah Motorola terlalu memperhatikan bentuk produk, bukan keinginan pelanggan. Padahal keinginan pelanggan sangat penting dipertimbangkan dalam peningkatan produk penjualan dan perusahaan. Seharusnya perusahaan Motorola lebih mempertimbangkan keputusan yang akan dilakukan, memahami apa yang disukai konsumen dan mengikuti kemajuan zaman dengan aplikasi software yang canggih dan terbaru dari smartphone-nya. Jangan terlalu lambat atau ragu untuk menciptakan inovasi baru, karena jika perusahaan terlalu lama berinovasi, persaingan cepat mengambil alih pasar. Dalam hal ini, Motorola terlalu cepat dalam mengambil keputusan besar. Alhasil, Motorola bangkrut karena salah pengambilan keputusan. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan kami ucapkan terima kasih.